Pemirsa, menanggapi pencemaran parastamol di Teluk Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengevaluasi pengolahan limbah di sejumlah perusahaan farmasi. Bagi nelayan, pencemaran parastamol pada air laut tidak mempengaruhi pendapatan mereka. Nelayan dan warga sekitar kawasan utara Jakarta tidak mengkhawatirkan pencemaran parasetamol di perairan dekat wilayah mereka. Menurut warga di Muara Angke, temuan parasetamol di Laut Jakarta oleh peneliti LIPI tidak mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan. Perubahan saya nggak begitu tahu ya, tapi kalau melihat ikan yang ada di laut, kayaknya nggak ada yang mati. Iya. Terus dampak untuk penghasilan sih nggak berpengaruh. Kalau berpengaruh tuh masalah cuaca. Kalau cuacanya anginnya lagi kenceng, ya mungkin nggak ada ikan. Kalau cuacanya lagi tenang, istilahnya angin nggak gede, ya insya Allah penghasilan ada. Kementerian Lingkungan Hidup turun tangan menyelidiki pengolahan limbah perusahaan farmasi yang berada di lokasi yang tercemar. Penelitian ini sebagai tanggapan sementara bahwa pencemaran parasetamol berasal dari limbah obat. Pemantauan terhadap industri farmasi sangat mungkin. Dari catatan kami itu di Jakarta ada 27 perusahaan farmasi. Jadi rencananya memang akan kami panggil dan akan kami cek bagaimana melakukan pengelolaan limbahnya, juga bagaimana pengelolaan dari obat-obatan bekasnya yang sudah kadaluarsa dan sebagainya. Karena ketika obat itu sudah kadaluarsa, maka dia akan menjadi limbah B3. Setelah mengambil sampel air dari Teluk Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup memastikan hasil penelitian baru akan keluar 2 minggu mendatang. Di sisi lain, Pemprov DKI memastikan akan menjatuhkan sanksi jika terbukti ditemukan pelanggaran atas pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Ya tentu ini sedang kita lakukan penelitian ya, nanti akan dicek juga ada apakah unsur kesengajaan atau tidak ya. Ada sanksi nggak Pak? Ya tentunya nanti kita tentu semuanya ada sanksi ya, nanti ada ketentuan aturannya. Sekali lagi kita tunggu dulu hasil penelitiannya. Lebih lanjut, pemerintah mengimbau agar warga memperhatikan sanitasi lingkungan dan tidak membuang sampah ke laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kerumunan masyarakat di alun-alun Kota Banjar, Jawa Barat dibubarkan Wali Kota ADUU Sukaisi karena melanggar protokol kesehatan. Wali Kota mengancam akan menutup kembali alun-alun bila masyarakat malas mematuhi prokes. Tanpa pengawalan, Sidak Wali Kota Banjar, Jawa Barat, ADUU Sukaisi mendapati warga yang berkerumun serta tidak menggunakan masker di kawasan alun-alun. Wali Kota juga menegur pedagang dan pengunjung yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang dianjurkan pemerintah. Bila masyarakat tidak patuh protokol kesehatan, pemerintah kota mengancam akan menutup kembali segala aktivitas di alun-alun Kota Banjar. Dia udah janji minta dibuka, cek ibu, kalau dibuka boleh tapi taat, patuh, disiplin. Kalau nggak disiplin ditutup deh, ibu. Pedagang dan pengunjung diminta saling mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Dari Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Belasan pelajar sebuah sekolah menengah kejuruan di Sidoarjo, Jawa Timur ditolak saat akan vaksinasi. Petugas terpaksa menolak vaksinasi karena ada masalah dengan NIK para pelajar tersebut. Meski telah didaftarkan dan siap divaksin, belasan pelajar sebuah sekolah SMK di Tarik Sidoarjo ini gagal divaksin. Mereka ditolak oleh tenaga kesehatan bukan karena kondisi tubuhnya yang kurang sehat, namun karena bermasalah dengan nomor induk kependudukan atau NIK mereka. Diduga, NIK para pelajar yang gagal vaksin ini telah digunakan orang lain untuk menjalani suntik vaksin.
Dari 286 pelajar yang terdaftar mengikuti vaksinasi COVID-19 ini, ada sekitar 12 orang pelajar yang tidak dapat melakukan vaksinasi karena terkendala NIK. Dari pusat jadinya masih belum bisa terdaftar. Pelajar diminta untuk segera mengurus masalah NIK ini langsung ke Disduk Capil. Para pelajar yang gagal divaksin ini pun mengaku kecewa. Ya ada kendala sedikit, nomor NIK saya salah dan nggak bisa terdaftar. Ya perasaan saya sih sedikit kecewa ya, karena ini kan vaksin pertama saya dan ya apalagi di sekolahan ya tidak bisa. Saya sangat kecewa sekali. Ada beberapa siswa yang nomor NIK-nya nggak sama, sehingga entry datanya nggak bisa keluar. Solusinya kita arahkan ke kecamatan untuk mengurus kembali, kemudian nanti bisa melaksanakan vaksin di setiap mana yang diadakan vaksin, mungkin di puskesmas. Kasus gagalnya vaksin belasan pelajar di Desa Tarik Sidoarjo ini telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo dan tengah dalam proses pemeriksaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Anyus melaporkan. Lantas Polres Boyolali dan Bayangkari Cabang Boyolali menggelar vaksinasi dan baksos di Desa Krobokan, Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Didukung oleh MNC Peduli, kegiatan ini digelar dalam rangka operasi Patuh Candi 2021. Vaksinasi dan baksos Satlantas Polres Boyolali dan Bayangkari Cabang Boyolali yang didukung MNC Peduli ini digelar di Balai Desa Krobokan, salah satu desa terpencil di Boyolali. Vaksin jenis Sinovac disediakan untuk warga desa yang berada di ujung selatan Kabupaten Boyolali ini. Warga desa terlihat antusias untuk mengikuti vaksin dosis pertama ini. Bahkan mereka rela mengantri dari pagi untuk divaksin. Saya kan harapan ya kalau mau ke mana-mana kan sudah bebas gitu. Saya ngikuti kesehatan. Kita mempercepat vaksinasi yang selama ini memang untuk di wilayah Kabupaten Bele yang tempatnya terpencil agak kesulitan dan masyarakatnya cenderung belum memiliki rasa kepedulian terhadap vaksinasi. Vaksinasi dan baksos yang digelar dalam rangka operasi Patuh Candi 2021 Polres Boyolali ini menjadi program percepatan vaksinasi yang didukung oleh MNC Peduli. Ini bagian daripada kegiatan MNC Peduli untuk vaksinasi COVID-19 yang sudah kita lakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Dalam kegiatan ini, Satlantas Polres Boyolali bersama Bayangkari Cabang Boyolali juga membagikan masker dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan serta pembagian sembako untuk warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Emak-emak di Deli Serdang mengamuk dan membakar arena perjudian karena kesal penghasilan suami habis di meja judi. Selengkapnya sesaat lagi.